Selamat datang solo ya lah di Just Joking. Bukan ini tadi lagunya. Welcome to Just. Selamat datang di Just Joking Meeting. Jadi kalau kalian ingat, ini adalah tempat pertama kita bikin Enggak. bikin video vulgar. Iya, video intro lah ya. Terus habis itu sekarang udah ganti. Jadi Feli udah banyak duit. Iya. Jadi dia bisa mengupgrade tempat ini. Iya, karena makanya guys jangan lupa suruh teman-temannya subscribe biar kita bisa Semakin banyak subscriber kita, betul. semakin kaya kita. Tapi ngomong-ngomong kita mau ngapain nih hari ini nih? Jadi kemarin Kemarin kita flashback dulu ya. Flashback. Jadi di Instagram kita udah announce kalau misalnya kita mau Kita ngasih kesempatan. Oh iya, kesempatan. Kita ngasih kesempatan buat teman-teman untuk menceritakan, untuk curhat ke kita lah ya. Kan banyak nih yang mau curhat ke kita nih, orang-orang yang iya, ada di sini. mereka tuh punya problem mereka gampang semua. Problem mereka gampang semua, kita terlalu pintar jadi kita bisa kelarin semua problem mereka. Anjing, oke, gue ya, jadi mungkin bukan problem tapi curhatan dari Vancouver lah ya. Pokoknya jadi kemarin kita udah bikin Google Form buat teman-teman subscriber kita bisa cerita. Mau cerita misteri mereka, mau cerita curhatan mereka. Iya. Kalian teman-teman yang ansos gak punya teman mau cerita ke kita. Tapi ini kita belum baca sama sekali. Jadi Iya. ini bakal jadi pertama kali kita bakal ngambil random, nggak ngambil random sih, udah udah. Kita ngambil yang udah menarik. Kalau kalian tulis tapi cerita kalian nggak disebutin, berarti cerita kalian kurang menarik. Jadi isi lagi. Jadi isi lagi. Isi lagi. Karena nanti at some point kita kehabisan cerita. Kita butuh cerita kalian. Jahat banget. Oke deh, jadi ini kita special jadi kita kasihnya khusus untuk daerah-daerah di Kanada dulu lah ya, kita sebarinnya ya. Tapi jadi kalau kalian teman-teman yang di Indo, iya, kalian mau penasaran, mau kasih tahu juga dong, Rio sama Feli, Rionya doang pinter banget. Bacot banget ya. Oke, tapi kita akan bacain rahasia Oke, Vancouver. kita nggak pernah baca, jadi ini pertama kali. Jadi ini pertama kali. Oke, gue bakal bacain yang pertama. Dari Prince William namanya. Ini semua gue gak bicara. Oke, lanjut. Dari Prince William. Entah apa. Oke. Oh, pakai bahasa Inggris. Anjay. KBBI tolong. I was at a karaoke bar one night with my closest friends. We got so drunk that I had a sloppy French kiss with my guy best friend for 5 whole seconds. Honestly, one of the best kisses I had. I am a straight male and was 17 at that time. Gimana tuh ya? Gue gak ngerti kalau gue gak pernah cium cewek juga, tapi menurut gue cium cowok, maksudnya kayak lu sebagai straight male. Gue tuh ini rada jahat. Okay. Kalau menurut gue tuh at least stigma cewek lesbian itu lebih dianggap normal, at least di Indo. Di sini mah kita nggak peduli. Oke. Dianggap normal di Indo daripada cowok homo. Di Indo tuh maksudnya cewek lesbi tuh lebih kayak ya udahlah. Enggak, justru cowok homo lebih, buat gua lebih normal daripada cewek lesbi. Ya mungkin karena lu. Oke, sekarang berarti kita make sense dua-duanya nggak normal kalau di Indo ya. Kalau di Indo. Tapi sekarang udah open minded Indo. Di Indo enggak juga, Vel. Iya, mungkin ada beberapa yang. Iya, tapi buat kalian kita support aja. Enggak, tapi gini, menurut gua at least dia bilang tuh honestly one of the best kisses I had. Wow, jadi menurut gua gini, kalau misalnya gua mau nanya deh, menurut lo kalau misalnya lu ciuman sama temen lu, misalnya MT lah ya. Itu bukan temen, itu sepupu gitu. Itu problemnya bukan di gay, tapi di incest. Oke. Tapi misalnya lu ciuman sama Arjo gitu. Oke. Terus habis itu ternyata Arjo jago banget cipokannya. Menurut gue di sini, terus lagi drunk juga. Menurut gue ada 3 pembelajaran yang bisa didapat dari sini. Yang pertama, siapa tahu di dalam bawah diri sadar lu, semua orang itu ada berapa persen grey-nya. Mungkin di situ cara lu discover. Yang kedua, berarti lu belajar gimana caranya untuk nyium orang dengan benar dan juga jago. Oke.
Bener gak? Terus habisnya 3. Yang nong. Udah ngomongnya 3. Kagak, yang Oke. Yang kedua. Kagak, yang ketiga adalah mungkin kalau lu nyesel, jangan minum alkohol kebanyakan. Karena minum alkohol kalau lu akhirnya nyesel di endingnya, lu membuat melakukan hal-hal yang lu mungkin bisa sesalin. Tapi pas lu lagi minum, menurut gue when you're drunk itu yang dimana lu paling Jujur gitu. Jadi mungkin menurut gue, mungkin yang ketiga berarti lu suka sama lu punya best friend. Atau lu sange. Lu sange. Apa aja lu sikat. Tapi kalau lu berpikir nih, lu bakal awkward nggak sama Arjo? Tapi posisinya Awkward sih. Iyalah goblok. Awkward sih. Coba. tapi enggak, gua gak bakal bring it up. Enggak. Kalau cewek mungkin di bring up sih. Iya. Tapi kalau cowok mungkin kalian gak bakal bring up karena yang pertama awkward, atau enggak kalau misalnya lagi drunk nih, gue selalu mikirnya oh mungkin dia nggak inget, coba gue doang yang inget. Gue selalu mikirnya gitu. Terus nanti satu lagi mikir, dia nggak inget, gue doang yang inget. Oke. Tapi menurut gue sih ini ya udah, kalau kamu suka nggak apa-apa. Kalau kamu nggak suka, jangan. Jadi pembelajaran aja. Jadi pembelajaran aja. Enggak, menurut gue explore more aja sih kalau kayak gitu. Kamu siapa Dora the Explorer? Enggak, bukan itu maksud gue kayak berarti ya lu siapa tahu lu emang tertarik sama cowok juga gitu. Kalau gue nih mikirnya, ini kita baru satu question ini panjang banget, tapi kayak gini nih. Lu mungkin nggak suka sama cowok, tapi lu suka sama ciuman. It's a two different thing. Cowok kan sangean. Berarti lu lagi sange aja, tai. Kagak. Maksudnya kayak berarti dia emang lagi sange aja. Ya, Prince William kamu sange. Berarti lu sangean anjing. Prince William kamu sange, tapi kalau kamu sange, bener banget. abis itu orang itu juga sange juga dan suka sama kamu, nggak apa-apa. Yang penting mutual consent. Iya, tapi kalau misalnya sama-sama sange kenapa enggak? Oke, lanjut. Question kedua. Anjing berat banget nih, tai. Ya udah, tapi gue suka. Lanjut. Gue suka drama. Ini pakai bahasa Indo kali ini. Oke, boleh. Oke. Dari Susi Santa Santorini. Oh, keren. Oh iya. Oke. Anonimus sih beberapa ya. Gak apa-apa, emang gue gak peduli nama. Oke. Sebelum putus, gua cewek udah nggak ada perasaan sama dia. Tapi dia cowok, jadi yang ngomong cewek ya gua nih, tetap ngajak ewe itu. Lalu gua nggak bisa basah sedikit pun. Karena terlalu kering, mungkin karena gaya gesek juga kali ya. Dia punya jadi lecet dan berdarah nggak berhenti-henti sampai dia pusing. Dia nggak megang gue sama sekali sebelumnya, tapi dia langsung masukin aja. Demi Allah ya, demi Allah, gue merasa bersalah banget. Tapi menurut lo siapa yang salah? Trauma sumpah, habis itu gue nggak pernah lagi. Sebelum kemudian gue malah diputusin. Udah, tapi panjang banget, gue pusing banget. Oh, belum kelar, lanjut. Udah. Oke. Tapi maksud gue kayak nih, kalau impression pertama gue, satu, kasihan sih. Kasihan dua-duanya. Makanya kalau menurut gua, jujur aja misalnya ke pasangan lu, kalau elunya emang udah nggak suka atau lagi nggak mau begituan, jangan maksa jadinya. Gua nggak bermasalahin itunya, tapi dia punya jadi lecet dan berdarah nggak berhenti sampai dia pusing. Gua bermasalahkan itu ya toh. Makanya hey laki-laki, ada yang dinamakan foreplay. Foreplay. Tapi jujur banget menurut gua gini, kalau lu emang udah nggak bisa basah dan karena terlalu kering, tapi menurut gue ini cowoknya sih yang goblok kenapa juga. Tiba-tiba sodok aja, kalau misalnya lu sodok aja tiba-tiba berdarah, terus habis itu lu pusing, ceweknya juga pusing. Iya sih, ini cowok rada goblok juga. Gue nggak tahu ya, ini gue pembelajaran dari nonton sex education. Kalau lu masukin tapi kering, itu kagak enak juga di cowok. Ceweknya juga sakit. Jadi dua-duanya sakit. Mau udah nggak bagus lah pokoknya. Tapi endingnya dia diputusin. Tapi jujur banget kalau misalnya gue berpikir ya, gue nggak pernah. Tapi maksudnya kalau gue berpikir tiba-tiba gue coba ngewe dan gue nggak bisa, terus tiba-tiba cowoknya itu pertama itu menurut gue udah harassment. Iya nggak? Harassment itu bukan kalau lu nggak bisa, tapi kalau lu nggak mau. Tapi maksud gue ceweknya udah nggak maksudnya udah nggak participate actively in this kinda
kan mau ngewe nih, Iya. kan ngewe dua orang kan. Iya. Tapi kalau misalnya ini cewek aja udah kayak anjir gue nggak bisa bahasa sedikit pun, karena terlalu kering dia jadi tiba-tiba masuk aja sodok. Kagak, ya kan mungkin. Tapi mungkin pacaran ya udah. Kagak, ya gua tuh nih kalau harassment, kita bahas harassment dulu deh ya. Harassment itu at least kayak kalau gua salah kasih tahu ya. Harassment itu kalau salah satunya nggak mau, bukan salah satunya nggak bisa. Oke. Ada kadang soalnya cerita-cerita yang gue tahu kayak orang diperkosa, tapi ceweknya masih basah. Tapi maksudnya bukan berarti dia mau. Benar. Kayak jadi mungkin. Tapi ini cowoknya aja berarti skillnya jelek anjing. Kamu jadi cowoknya. Malu. Jadi cowoknya kamu harus banyak belajar lagi. Satu, pantas aja ceweknya udah dari berapa bulan lalu udah gak suka sama lu. Nggak ada tulisannya tapi udah berapa bulan lalu gak suka sama lu. Terus dua, lu gak bisa bikin cewek lu basah. Oke. Yang ketiga, lu gak bisa ngekontrol kontol lu. Itu keterlaluan juga. Iya. Hai laki-laki, kontrol lah kontol. Iya. Tapi sampai dia berdarah tuh gue pusing banget. Gue pusing banget. Tapi berdarahnya nggak berhenti. Berdarahnya gimana? Kan pembuluh darah kontol itu. Iya tapi lu kayak ngatain gue. Enggak, tapi maksud gue kayak robek dong. Berdarah kayak lu kena luka kayak di sini Oh my God. Ini kan darah muncul terus. Anjir, lu pikir gak sih? Lu kalau misalnya kontol, gua gak mau mikirin sakit. Enggak, kalau lu mikir kontol ditendang aja sakit. Kalau misalnya berdarah kayak gitu, Bola ditendang enggak. Gue yakin berdarah nggak sesakit digebuk. Nggak sakit. tapi kalau misalnya lu berdarah, lu sakitnya tuh sampai berminggu-minggu soalnya lu mandi, lu cuci. Kasih betadine aja aman. Anjir, aneh banget kontol lu betadine. Lu plaster. Tapi Gimana kan bisa mereka? Iya, anjir, lu perban kontol jadi lebih gede. Anjir. Oh my god. tapi ya nggak apa-apa. Pokoknya pembelajaran dari kita. Sorry banget untuk Iya, cowoknya, gue ketawain kontol lu, tapi maksud gue kayak Nggak apa-apa. Sekarang, Kamu ada room to improve. Ada always a room. enggak, tapi gue sekarang lagi mikirnya kontol di perban. Sorry banget. Very bejat ya, very bejat. Salah banget nih kita. Question 3. Anonymous. Oke, panjang. Dengerin gue ya. Bear with me. Pernah nikung teman sendiri. Jadi ceritanya dulu teman aku sering curhat tentang gebetan dia. Tapi gebetannya nggak suka balik. Terus aku kayak support teman aku supaya nggak give up deketin nih cowok. Terus suatu ketika aku chat sama si cowok karena kita di satu circle pertemanan. Nggak expect apa-apa dari chatan, bohong. Lumayan. Bohong. Tapi malah berujung cowoknya jadi deketin aku. And at that time teman aku masih deketin nih cowok. Aku nggak cerita apa-apa sampai tiba-tiba cowoknya bilang dia suka sama aku. Setelah tahu begitu aku cerita ke teman aku dan dia juga nggak pernah ngomong sama aku berbulan-bulan. In the end aku jadi pacaran sama gebetan dia. Parah. Cuma brengsek. Itu parah sih. Kagak, itu Menurut lu brengsek gak? Menurut gue itu fair play. Kagak, lu tau gak sih apa? Itu maksudnya bukan terjadi sama ini si Anonymous doang. Itu gue tahu beberapa cerita kayak gitu. Oke. Jadi ada satu temen gue cowok, Iya. dia mau deketin satu cewek. Tapi karena dia mau deketin satu cewek, dia chatan sama temennya gimana cara deketin dia. Oke. Terus endingnya mereka berdua pacaran. Karena cowok tuh biasanya kayak, oh anjing ini orang bikin gue nyaman. Oh ini orang kayak ngertiin gue, struggle gue dia ngertiin. Meanwhile ada satu cewek yang gue mau pacarnya susah banget ngentot. Iya, tapi ya gue ngerti. Jadi kayak build up gitu emotion. Iya, build up. Benar-benar. Kalau kalian jadi nggak temenan lagi, gue setuju. Iya. Gue setuju. Tapi kalau ya menurut gue fair play sih. Menurut gue fair play sih, walaupun Belum jadi. kenapa menurut lu ini? Menurut gue mungkin untuk cewek-cewek. Itu fair play. Kalau buat cewek tuh gue fair play. Enggak, menurut gue Enggak dong, brengsek. menurut gue justru untuk cewek-cewek itu brengsek karena cewek-cewek kan kayak dia kayak sering kayak overthinking ke temennya kayak aduh gue galau nih gimana. Kalau cowok nggak gitu-gitu banget kan. Tapi kita cowok, at least kita tuh punya namanya Bro before host. bro code. Jadi Bro code. kalau gue nih, kalau at least ini gue personally, Ya. begitu temen gue dia bilang anjing gue pengen deh sama dia, itu off radar gue, langsung off radar gue. Ngerti. Tapi kalau misalnya cewek kita mikirnya justru itu yang tadi lu bilang. Kita cewek mikirnya kayak oke, gue mau temenan sama dia, gue deketin biar gue bisa deketin dia sama temen gue. Iya.
tapi jadinya jadian sama ini jadi feel betrayed banget. Justru beda, ngerti nggak maksud gue? Kalau lu kan langsung off radar gitu kan. Iya gitu. Tapi yang menurut gue, tapi in this case karena ini nggak terjadi sama gue bilang fair play. Tapi tapi kalau terjadi sama gue, lu bajingan. Iya, tapi kalau gue bilang good game. Ini yang cerita siapa? Yang cerita yang diselingkuhin? Kak, maksudnya dia dari perspektif yang diselingkuhin. Pernah nikung teman sendiri. Oh, pernah nikung sendiri, nggak apa-apa. Kamu kalau udah cerita just joking meeting, kita support kamu. Semakin toksik semakin baik. Enggak, ya, bukan semakin toksik. Okay. Yang penting kamu winner. Winner anjing, ini mau mindset dia doang tadi. Daripada lu kayak, aduh sebenarnya gue juga suka juga, tapi temen gue udah temen gue masih pacaran, gak apa-apa. Yang penting kamu winner. Kamu winner in life. Bacot banget ngentot. Winner chicken dinner. Bacot anjing. Oke, cerita ke selanjutnya. Dari Mike Wazowski. Oke. Beneran Ngentot anjing. Lanjut. Oke, Mike. Pusing banget aing punya roommate berantakan banget. Cuci piring jarang, rusakin rice cooker iya, buang sampah jarang. Kalau ketawa berisik banget, enaknya diapain ya? Menurut gua sih. Apa menurut gue? Menurut gua roommate begini enaknya ditinggalin aja bangsat. Iya nggak sih? Iya, menurut gue kayak, aduh gue tahu lu punya problem banyak pasti. Selain roommate problem, lu pasti punya masalah-masalah lain. Menurut gua kalau misalnya jadi roommate-nya, gua bawa sampahnya masukin ke kamar dia biar tau rasa bangsat. Enggak, kalau gue punya 2 metode. Oke, 2 metode, kasih tahu. Namanya ngadu gila-gilaan. Oke. Beneran, ini jadi kalau lu gila, gue bisa lebih gila. Oke. Jadi dia misalnya apa? Gak pernah buang sampah. Oke. Dia rusakin rice cooker. Kalau gue yang jadi roommate kayak gitu, gue tahan-tahanin. Jadi sampahnya juga gue gak pernah buang. Biarin aja, ayo kita adu survive. Kita adu survive Gua anjing. gak bisa sih kayak gitu. Gue kayak ngadu sampah, gak ada yang pernah gue buang. Abis itu rice cooker, gua nggak masak rice cooker. Kalau gua nggak masak nasi, kalau nggak gua beli instant rice. Jadi gua ngadu-ngaduan aja. Cuci piring jarang. Cuci piring, gua Pakai plastik. gua either nggak pakai plastik atau kalau gua pakai punya cuci piring gua sendiri. Jadi piring gua sendiri dia nggak bisa nyentuh. Kalau gua biasanya begitu, kita ngadu-ngaduan gila-gilaan aja. Kalau lu emang Kalau ketawa berisik banget kita podcast di rumah lu. Nggak, kalau ketawa berisik. Nih, ini trik cuma yang punya teman doang. Kalau lu punya teman, lu udah tahu dia lagi mau ujian besokannya, lu ajak teman-teman lu datang semua ke rumah dia. Jadi gue bener-bener kalau nggak punya teman, kalau nggak punya teman, lu nonton video, lu ketawain kenceng-kenceng. Dia lagi belajar, lu dari depan kamarnya, lu ngadu gila-gilaan, lu bisa gila, gua lebih gila bro. Oke, itu gue setuju. Itu jangan mau kalah. Itu fair play. Itu fair play. Gue baru mau bilang, lu ngikut orangnya tadi si Nikung, kamu jadi winner. Lose is not an option. Oke, jadi you win kalau misalnya dia buang sampah, cuci piring. Akhirnya nanti nih, gue bisa bayangin gitu. Lu ngadu gila-gilaan, dia selama ini enak dong. Kayak, gue gak pernah buang sampah, dia udah buang sampah. Ya udah, kalau kayak gitu lu ngadu gila-gilaan sampai dia keganggu. Sampai dia abis itu keganggu, dia kayak bilang, anjing, lu kayak kenapa sih ini bau banget kamar dan lain-lain begini. Kalau dia ya, enggak, kalau dia enggak itu gimana? Ngadu gila-gilaan, kalau enggak ya move out. Iya, kalau move out. Oke. Lu ngomongin ke kayak, aduh, lu bisa nggak tolong buang sampah dan lain-lain, itu capek di lunya kok. Benar-benar. Itu fair play. Iya. Itu fair play. Itu fair play. Lu ngadu gila-gilaan, dia mau main game, lu mainin gamenya. Oke, lanjut ya. Kelima. Dari Lovers for MT. Anjing. MT banyak fansnya sih, gua nggak bohong sih. MT banyak fans sih. Lanjut. Ini pakai MT gua nggak tahu. Kenapa juga nggak? I really want to lose my virginity. All of my friends already lost theirs, and I feel so left out and weird because I'm the only one who haven't lost it. MT fans. Itu sakit. Kenapa namanya kayak gitu sih? Harusnya flatter dong, Teh. Kasih nomor MT. Anjing nomor MT. Jangan. Instagram MT. DM. Menurut gua losing justru kalau lu masih virgin, menurut gua harusnya bangga. Iya. Tapi ini kalau misalnya di Indo, enggak kalau di sini. misalnya di sini, Gue dimanapun. tuh, tapi ini case by case gini. Losing virginity is not a bad thing, tapi
Nggak, lu juga bukan. Tapi it's not something you need to be proud of. Bener gak? Oke. Mungkin ada beda case-nya. Kalau cowok lebih kayak ngebangga-banggain. Iya. Cewek tuh misalnya. Berarti ini cowok nih, Teh. Mau gak? Apa? Hah, kok cowok? Goblok lu najis banget. Siapa tahu? Kagak, gue tuh Oke, mikir kayak gini deh. lanjut. Kalau cowok ya banyakan kayak, oh biasa bangga-banggain, gue lebih keren, gue lebih ini, gini-gini. Oh. Cewek meanwhile, lu mestinya lebih kayak protect. Banyak cewek yang kayak lebih pengen Protect, protect. Maksudnya kalau nggak apa-apa kok. Tapi Kalau- it doesn't mean kalau misalnya cewek yang udah pernah berarti dia nggak Iya, iya, gitu. iya. Tapi menurut gue justru cewek gini, ada dua pemikiran sih. Kalau misalnya lu masih virgin, berarti bukan berarti lu nggak punya skill menurut gue. Ngerti gak? Iya, Karena iya. banyak orang kalau misalnya dia tuh ngebangga-banggain kalau dia udah nggak virgin karena dia ngerasa skillnya gue nggak punya skill nih, gue nggak punya experience, jadi kayak ngerti nggak? Iya, Jadi iya. kalau misalnya lu mau ngentotin cewek, ngentotin siapapun itu, lu jadi kayak anjir pertama gue nih deg-degan terus ini segala macam gitu. Ngerti nggak maksud gue? Gue at least kalau yang gue mikir kayak gini, virginity itu bukan hal yang lo harus bangga-banggain maupun hal Kompetitif. yang harus lo kompetitif, Ya. bukan hal yang lo harus malu-malu. Tapi virginity itu siap-siapan kalau Ya. lo merasa kayak gini, begitu lo ketemu orang yang cocok, lo mau sendiri kok kadang. Iya benar. Makanya kenapa orang bilang ada safe virginity until marriage, itu karena lu merasa saat lu marriage lu udah no turning back, ini orang yang cocok, the one for Benar, gua. benar. Dan juga banyak banget case, menurut gue gini, lu jangan jadi FOMO, left out, Iya. and weird, karena menurut gue it's a matter of the person gitu. Iya, gua tuh nggak merasa kayak lu kayak oh gua udah ngewe banyak banget, Benar, lu jadi bangga. Enggak, biasa aja. Benar. Kayak enggak, ini bukan hal yang kayak kompetitif. Lu cocok-cocokan, kalau lu belum dapat orang yang cocok, buat apa? Iya, dan Jangan lu kayak FOMO, kayak aja Bener-bener. teman-teman gua udah semua, gua juga mau. Gak dan usah. bukan cuma itu doang, kalau misalnya lu udah ngewe sama orang nih, and you involve feelings misalnya, Ya. karena lu pacaran buat ngewe, justru antar kasihan orang itu dan kasihan lu juga, karena untuk cewek ya, menurut gua losing virginity is a big thing for the Iya. first time. Dan kalau beberapa case dari teman-teman gua, kalau misalnya dia mau putusin pacarnya, dia nggak bisa move on bertahun-tahun. Iya, karena kayak gini nih, saat orang ada bilang ini cewek doang, kayak ibarat begitu lu ibarat masuk, itu kayak something dari lu tuh kayak ada attachment. Gimana? Jadi kalau cewek, kalau lu udah misalnya dimasukin sama cowok, itu lu kayak ada something attachment sama itu cowok. Oh, oke. Tapi Gua kayak gini, dimasukin, Iya, ada iya. attachment di dalamnya. Gue kayak Enggak, apa enggak. tadi? Oke. Pokoknya kalau lu misalnya nih, gue no sensor deh. Kalau lu cewek, kalau lu udah ngewe sama cowok, lu biasanya lebih attach sama itu cowok. bener, itu bener banget. Tapi menurut cowok juga banyak yang begitu. Satu, banyak yang begitu. Dua, emang ada rate-nya, semakin tinggi lu malah ngewe-ngewe, lu semakin kemungkinan possibility lu untuk nggak stay sama satu pasangan lebih kecil. Itu ada fact-nya, ada research-nya. Beneran. Iya, Tapi ya kayak gitu. Kalau lu mau hora-hora nggak penting dan lain-lain, ya coba pikirin dulu. Tapi kalau lu mau nunggu sampai kayak aduh gue mau nunggu sama orang yang tepat, menurut gua itu yang benar. Menurut gua kayak gitu tuh something yang harus dilakuin sama orang yang beneran tepat, beneran orang yang lu sayang, beneran orang yang lu mau sama dia Bener gitu. banget, Bukan bener cepet-cepet asal yang penting gua lepas deh, jangan kayak Iya. gitu. At least itu personal. at least sekali dulu, baru ngewe kemana-mana boleh dah. Oh, lanjut. Ya itu gua terserah lu ya. Kalau gua sih nggak, ya terserah lu sih. Oke, lanjut. Cerita ke 6 ya tadi. Berapa ya, lah? nggak tahu. Lanjut. Oke. I think ini panjang banget. Ini panjang banget ya. Mhm. Bear with me. Tapi kayaknya ini agak dark. 4 bulan habis gue mendarat di Kanada, keluarga gue bangkrut. Terus bonyok gue dua-duanya cancer. Gue empot-empotan bayar tuition karena mereka udah nggak bisa bayarin. Sama kadang-kadang gue mesti nyumbang buat medical mereka sebisa gue. Pas tinggal 2 semester lagi gue lulus, bokap gue meninggal. Gue depresi, turut berduka cita. Gue depresi lama banget, ngerasa kerja keras gue nggak ada hasilnya. Terus berapa minggu setelahnya, gue mau loncat ke Skytrain. Skytrain is MRT atau Iya. LRT, di Indo tuh apa sih namanya? Kereta. Ya. Persis gue mikir mau loncat, temen gue satu dari Indo yang udah lama lost contact mendadak nelponin gue, ngecakin gue gimana, ngomongin hidup, ngajakin main, ngajakin bercanda. Gue sesenggukan nangis sambil ditelepon.
gue ngurungin niat buat mati. Setelah itu hidup rupanya banyak juga hal-hal yang bisa disyukurin. Kalau hidup lu pada berat, ingat ya masih banyak kok kesempatan-kesempatan dalam hidup yang indah, jangan nyerah. Anjing itu mantap banget sih. Itu mantap banget. Gue mau nangis nggak? Tapi ini Siapapun deep banget dia, sih. Ini nama- siapapun itu gue nggak tahu. Pokoknya kamu hebat. Kamu hebat. Gua I'm so proud of you. gua First, gua kayak fuck tuh orang hebat. hebat. Kayak maksudnya oke, I'm so sorry buat bokap lu. Tapi kayak gua ngerasa saat lu udah poin sekarang begini nih, gua nggak tahu umur lu berapa. Lu udah dapat semua faktanya hidup. Bener. Begitu lu ke depannya ada masalah apapun lu Lu easy easy game. Comeback stronger lah menurut gua. Udah bukan comeback stronger, lu merasa lu abis main, ibarat lu abis main game, lu level hard, Iya. level paling susah, lu begitu main easy gampang banget. Tapi menurut gua gini, menurut gua kayak at that point gua bisa nggak bayangin amit-amit, maksudnya kayak kalau misalnya kejadian untuk siapapun dan gua atau gimana, kayak gua pasti depresi berat juga gitu. Dan juga menurut gua gue juga mau berterima kasih sama temennya yang ngecekin sih. Menurut gue having friends around you is also really important. Menurut gue kayak not just friends tapi real friends, ngerti gak sih maksud gue? Karena kayak dalam situasi kondisi apapun, apalagi lu di Kanada, Cok. Sendirian, gue jauh. sendirian, gak ada, maksudnya keluarga lu juga lagi bermasalah dan juga finance lagi bermasalah dan gini-gini segala macam. Menurut gue itu kayak temen lu harus ada di situ. Iya, gue merasa kayak ya itu gue tadi kayak wah gue udah nggak tahu, gue merasa at this point lu butuh temen iya, tapi buat dia kayaknya lu udah nggak butuh siapapun, lu bisa survive sendirian, lu bisa survive apapun yang dunia kasih ke lu, problem apapun lu pasti jago deh. Tapi ya, we're so proud of you. Iya, jago banget. Siapapun lu yang nonton, thank you udah sharing. Dan keren banget lu. Thank you udah subscribe Just Joking Meeting juga. Emang dia subscribe? Iya, maksud gue kayak ya positive thinking aja lah ya. Iya. Gak apa-apa, dia nggak subscribe pun lu keren banget. Lo keren banget. Itu paling keren dari semuanya sih. Itu jago banget. Buat lu financially semangat terus kerjanya. Semoga dapat berlimpah rezeki dan semuanya. Yes. Hebat. Top. Kamu siapapun itu, kamu keren. Keren. Keren banget anjing. Nah, keren banget. Gue itu inspiratif sih sebenernya. Iya. Buat Gua teman-temannya inspirasi. nih Bu, itu kayaknya pesan. Dia mau ngasih cerita ke orang-orang lain kalau ampe ada problem begituan juga. Iya. Jangan takut, terus berjuang. Ingat masih ada. Bunuh diri bukan solusinya. Iya. Nih gue baca, ingat ya masih banyak kok kesempatan-kesempatan dalam hidup yang Iya. indah. Tuh. Dia aja Pesan masih bisa ngeliat hidup indah, Iya. masa lu enggak? kalian kalau ibarat Damn. problem That kalian was belum deep. segede dia, kalian hebat. That was deep. Ya, Oke. pokoknya Let's light them up the mood lah ya. Lanjut ya. mantap. Oke, lanjut. Kesel banget kadang-kadang. Ini dari nggak tahu nih mas. Kesel banget kadang-kadang, tapi sayang banget gimana ya. Teman-teman dekat gue seneng banget iseng-iseng ngebully gue. Soalnya mereka bilang reaksi gue lucu. Jangan salah paham ya, gue nggak dibully beneran. They're my closest friends and they're always there for me. Tapi pengen bully balik nih. Gue ajarin dong gimana caranya. Pertama, reaksi dia bilang, soalnya mereka bilang reaksi gue lucu. Menurut gue gini, kalau lu dibully orang, yang paling ampuh tuh jangan berekspresi. Karena semakin lu dibully, semakin lu bereaksi, semakin lucu itu, semakin lu akan Dibully terus. Itu nih dulu kalau ibarat ada orang ngatain gue punya 2 senjata. Lu pernah dikatain? Siapa yang ngatain lu? Nih kayak gini nih. Lu jagoan lu mau gebukin dia. Agak justru gue kayak siapa yang berani yang Kalau mau gue ngatain? masih bales jokes kataan lu, itu berarti kita bercanda. Tapi kalau gue udah bilang iya, gak jelas tuh gitu. Kalau enggak kayak iya. Kalau enggak gue nanya, lu kenapa sih sampai harus ngomong kayak gitu? Itu orang sekali mau ngatain gue sampai males, karena gue niatnya mau bercanda jadi serius banget. Tapi akhirnya dari segitu dia udah gak pernah ngatain gue lagi. At least buat bullying sake ya. Tapi dia bilang pengen bully balik. Oke, itu trik satu gimana itu harus dilakuin dulu biar lu bisa bully balik menurut gua. Karena justru kayak bully balik tuh nggak bisa langsung lu dapetin gitu loh, ngerti nggak sih maksud gua? Karena gini,
orang yang ngelemparin bulian ke lo, mau lu lemparin balik, bisa dilempar balik. Iya. Nggak mungkin nggak, itu nggak mungkin nggak. Ngerti nggak maksud gue? Gue nggak tak, nih jujur, coba gue mikir dulu ya, karena gue bukan orang yang suka ngebully. Ya gue Bukan juga nggak orang suka ngebully sih. bacot bego. Gue gini, bully is my love language. Jadi semakin gue ngebully lu, semakin gue sayang sama lu. Jadi mungkin kalau ini salah satu temen gue sayang sama lu, jadi gue bully lo. Tapi kalau ini bukan temen gue, menurut gue pindah circle aja sih. Nggak bercanda. Enggak lah ya. Enggak lah. Tapi menurut gue itu dia, kalau misalnya lu mau bully balik, kalau gue sih bilangnya lu diam dulu aja. Maksudnya kayak kalau misalnya lu dibully jangan bereaksi. Terus habis itu nanti baru lu observe gimana caranya dia ngebully orang gitu. Lu cari kayak misalnya Feli, kekurangannya dia itu cuma kekurangan tinggi badan. Lu maksimalin gitu. Bacot dasar. Dia Kalau punya orangnya juga pendek, ya udah lu fakta. Ya udah lu fakta. lu suruh foto berdua, botakin kepala diupin-ipin. Bangsat anjing. Oke, lanjut. Kita kurang jago nih, tapi lanjut. Oke, not a deep secret, just a dumb secret, hahaha. Jadi dulu tuh gue pernah lihat orang TikTok main Bumble, and kayak mereka have fun ngedrop pickup lines gitu. So I was thinking like, oh I should try it, and I tried it. While I was like kind of flirting and dropping pickup lines to many girls, there is this one girl yang menarik banget dulu DLL. Menarik banget dan lain-lain. So long story short, kita chat, call DLL, and we both found each other kayak cocok gitu. Terus I asked her if she want to have a relationship with me or not. Tapi konteksnya pasti LDR gitu, dan beda benua, ya bukannya beda negara doang. So ya, akhirnya she decided that she cannot do it. Tapi begonya gue masih agak berharap dan ngejar gitu. Emoji tengkorak. Well, intinya dari yang main Bumble cuma buat for fun malah jadi a bit broken heart. I uninstalled the app, but after a few months I decided to download again for the same old purpose, and the same thing happened lagi. Lu yang bermasalah sih jujur. Bro, jangan mainin anak orang, bro. Tapi satu, LDR unlikely untuk berhasil. Oke. Dua, jangan mainin perasaan orang. Bapaknya susah-susah hidupin dia, emaknya susah. Lanjut. Bacot. Pokoknya kayak, kalau lu for fun ya letting kayak. Tapi menurut gue gini sih, kalau misalnya untuk dating app ya, ya. Gue nggak tahu nih, gue bukan dating app. Gini, lu main-main kesana karena lu tidak punya ekspektasi, yang which is menurut gue agak bahaya juga. Karena semakin lu tidak punya ekspektasi, sepercikan sedikit aja bisa bikin lu baper. Bener gak? Oh, bener. Tapi kalau misalnya lu udah punya intention dating, you're trying to kayak cari the perfect one gitu, yang which is lu bakal gitu loh, ngerti nggak maksud gue? Ngerti. Karena kayak pasti lu banyak orang yang apa sih namanya, yang kayak tidak cocok untuk standar lu lah. Iya, gue nggak tahu. Coba. Dan purpose ketiga biasanya ada yang sangean doang. Oh. Kalau yang sangean doang ya udah itu for one night stand lah ya. Tapi menurut gue dari awal cuma buat main-mainan kayak gitu doang. Bumble kan ada Bumble Friends. Emang ada? Ada. Gue gak tau Bumble Friends atau Tinder Friends, gak tau. Tapi maksud gue kayak, ya lu perjelas dari awal sendiri juga, jangan lu bikin baper anak orang lain terus habis itu lu ditolak, ya itu salah lu aja. Itu lu mungkin karma lu. Bener. Karena dia niatnya mau bikin baper anak orang, tapi dianya nggak mau baper, endingnya malah kebalik. Nah terus kayak gue kayak I uninstalled the app, but after a few months I decided to download again. A few months bro. Jadi kayak menurut gue itu cuma cinta-cinta yang kayak baper cinlok karena lu lagi jomblo aja. Iya. Karena menurut gue juga mengalami hal yang sama. Coba ceritain, Vel. Karena menurut gue gini, kalau lu gini, setiap kali gue main, enggak setiap kali, pas gue main kan gue pernah jadian dari dating app juga kan. Itu karena gue juga datang ke app-nya karena gue tidak ada tujuan apapun gitu. Oke. Terus teman-teman gue pada main untuk suatu tujuan gitu kan. Untuk kayak ya into normal people atau mau dapat pacar gitu kan. Nah tapi pas gue maksudnya kayak main, tapi yang dapat cuma gue. Oh. Iya, bukan karena gue cakep atau apa, tapi karena gini, karena gue tidak punya ekspektasi. Ya gue sombong aja sih, nggak, karena gue nggak punya, menurut gue ya ini terserah mau gimana. Tapi
karena gue tidak punya ekspektasi, terus gue kayak anjing sebenarnya gue cocok juga ya sama dia. Terus just go with the flow is the worst thing to do anjing. Endingnya sekarang gimana? I'm single and ready to mingle. Berarti itu kan kayak gak adanya ekspektasi. Iya. Justru adanya ekspektasi itu menurut gua perlu ada. Tapi kalau ekspektasi lu ketinggian, itu juga goblok. Lu jatuhnya makin jauh, bro. Lu patah hati karena ekspektasi lu ketinggian. Iya. Tapi kadang-kadang gue juga pengen ngomong deh untuk orang-orang ya. Ekspektasi itu dibikin juga tolong sadar diri gitu. Orang-orang kalau kayak gua nggak apa-apa ekspektasi tinggi. Anjing, udah amat gue beli. Tapi menurut gua first stepnya aja lu udah salah. Lu ke dating app cuma buat gak jelas. Oke. Lanjut. Bisa Michael lu dong, Fel. Iya, makanya sakit hati. Makanya tuh orang sakit hati. Buat teman-temannya mau main datingnya buat ngasal-ngasal doang, sakit hati. Sakit hati lah. Oke. Hi team Just Joking Meeting, I want to share my story. Jadi gue udah sekarang situasinya lagi pacaran, dan setiap pacaran lebih dari 1 tahun gue selalu merasa bosan dan mau putus. Apa yang harus gue lakukan kalau begini terus? Lu harus bersyukur lebih dari setahun. Lu harus bersyukur lu bisa pacaran lebih dari setahun. Kalau menurut gue timing itu tuh nggak, maksudnya kayak kalau lu bilang kayak lu harus bersyukur pacaran lu lama, lu harus bersyukur pacaran lu bentar. Menurut gue malah justru lu bersyukur pacaran lu bentar, karena lu nggak buang-buang waktu lebih. Menurut gue justru kayak gitu. Kalau kayak lu pacaran kelamaan, terus tapi endingnya bener-bener kalau pacaran counting kayak years and days, berarti lu nggak nyaman sama tuh orang. Kayak Lu kayak nungguin aja kayak anjing kapan putusnya ya, kapan gak cocoknya ya. Satu itu, dua nih kayak gini nih, kalau dibilang pacaran cuma setahun doang, mungkin lu cuma kayak nyari masa-masa ini doang. Masa-masa apa sih namanya? Lonely. Bukan, yang kalau baru pacaran yang Masa lagi honeymoon phase. Lu jadi kayak cuma enjoy honeymoon phase-nya doang. Abis itu begitu udah rada bosen, udah rada normal, lu merasa udah gak ada sparkle lagi. Karena menurut gue at the end of the day, sparknya itu pasti redup, pasti mulai makin mengecil. Tapi ya gue gak percaya loh itu. Sparknya makin redup. Iya. Spark tuh pasti makin redup karena nih kalau lu ketemu orang baru, kayak lu banyak banget hal baru yang lu tahu tentang dia. Banyak banget hal-hal yang menarik. Iya, benar-benar. Lu kayak wow gitu. Iya kayak wow. Semua. Gue selalu kayak gitu. Wow. Kayak wow, nih orang keren banget Iya. karena lu baru ketemu. Tapi begitu lu udah kenal jelek-jeleknya dia, Kayak tai, respect, begitu. fuck gitu. Iya, tapi Iya. menurut gua mungkin kalau lu udah bisa tahan setahun, dan lu udah tahu jelek-jeleknya dia semua, mungkin sebenarnya cocok. Tapi ya, iya ya mungkin. Tapi menurut gua, kalau lu udah nungguin 1 tahun aja dan lu takut, itu berarti lu emang udah apa sih namanya? Putusin emang lu aja. putusin Iya, nggak cocok aja. Menurut Iya, gua tuh anjing. pacaran Gua ini kayak bukan gitu masalah kok. ini. Dan lu juga mungkin begini, menurut gua banyak orang bosenan, dan gua juga salah satu orang yang bosenan. Tapi kayak bosenan tuh nggak bisa dijadi alasan untuk putus, karena menurut gua setiap kalau misalnya lu emang punya pasangan yang tepat, every day you just have something fun to do gitu. Iya, menurut gue itu gue setuju. Dan kalau itu orang emang cocok buat lu, Iya. lu Not necessarily activity berasa deh. kok. Menurut gue lu berasa kok. Iya, lu Jir. beda Makanya kok. bener-bener Kayak lu bareng dia aja tuh lu excited. Kalau lu mau sama dia aja lu males-malesan, itu swipe left sih. swipe left sih. Iya, Jadi tapi ya kalau kayak Jadi gitu. bosen itu bukan alasan. Bosan Bosen itu cuma karena lu dari awal udah salah aja anjing. kalau lu bosan yang diganti itu activity lu, bukan pacarnya yang diganti. Iya, dan menurut gua nggak necessarily lu harus selalu beraktivitas bareng, tapi kayak gini, kalau misalnya nih ya, gue cocok nih, misalnya lu pacar gue nih, dan gue ngerasa lu cocok, lu kayak gitu kan. Lu jangan amit-amit dong. Oh iya, gitu iya. Terus habis itu misalnya nih kayak kita lagi sibuk masing-masing, tapi kayak texting lu aja gue kayak anjir, tadi gue ketemu bos gue di ini, itu kayak it's something also exciting to tell the other person gitu. Ngerti Iya, nggak maksud gue? ngerti. Iya, pokoknya gitu. Bosen bukan alasan ngentot. Kayak pokoknya ya coba tahan. Ngentot, Tapi kalau gue tuh nggak alasan berasa. tuh tau nggak apa? Aduh, aku mau fokus dulu belajar untuk UN. Gue merasa kayak gitu. Mungkin lu harus bedain apakah lu bosen, apakah emang gak cocok. Gue menurut gue itu tuh lumayan susah buat dibedain. Karena kalau lu coba dipercaya gue, kalau lu udah dapet satu orang yang lu merasa kayak
anjing ini orang cocok banget. Beda. Percaya gue, beda. Lu masih mau lirik-lirik cewek lain? Iya, tapi begitu lu mau deketin lu gak mau. Lu cuma kayak, oh ya ini cewek Pengalaman cakep. pribadi ya? Kalau gue mah gue Gugas. Anjing gue salah lagi, salah move gue. Sayang. Tapi enggak, ya pokoknya begitu percaya gue. Kita lihat ya. Siapa tahu tahun depan apa namanya? Mercury retrograde-nya Nggak mungkin, nggak mungkin. Gue nggak refleks sama bulan-bulan kayak gitu. Pacarnya bercanda. Oke lanjut. Ini short, singkat, padas, dan jelas. Apa? Selalu insecure kalau mau deketin wanita. Lah dulu yang ngomong dah. Kalau ini cowok. Dia kan selalu kayak nggak tahu selalu Oke, insecure kalau Siapa deketin tahu wanita. cewek juga. Oke, Iya ya. juga. Tapi gini. Oke, ini gue anggap cowok nih ya. Masalahnya tuh Maria tuh selalu kayak makanya berguru sama gue kalau misalnya mau deketin cewek, gue udah kayak bacot banget tai. Ya nggak? Ya nggak? Enggak. Iya tai. Nih, kayak gini nih. Menurut gue kayak gini. Gue udah nggak nanya nih tai. Insecure itu bukan ada dua hal insecure. Ada satu insecure emang kayak Mas padahal lu udah ganteng, Oke. lu udah keren, Hmm. lu malu aja terus, lu kayak gini. body dysmorphia. Tapi gini. lu bentar, lu Lecture gue panjang, lanjut. enggak, menurut lu nih. Hah? Menurut gue nih ya, Iya. ganteng itu relatif. Tapi jelek itu absolut. Jadi kalau misalnya nggak ada yang pernah bilang lu ganteng ya berarti lu jelek. Oke, nih kagak nih. Gue merasa at least nih ini buat kalau cowok-cowok yang mau Ya dengerin. soalnya menurut lu kalau misalnya ada orang jelek nih. Aduh bukan jelek, not good looking. Sama aja ini. Iya, not good looking. Sinonim. Gimana caranya? Gimana caranya lu jadi lu bisa bikin confidence dia naik? Ini dia. Oke. Lu diem. Ya. Lu diem. Gue punya Gua problem semua ini kayak gini. Gue dengerin. Muka lu gak bisa diganti. Tinggi badan lu gak bisa diganti. Thank you. Iya kan? Masa Iya. ini dua hal itu yang gak bisa diganti. Terus lu mau insecurein apa? Kalau lu misalnya lu berasa insecure karena banyak jerawatan, oke, take care jerawat tuh. Tapi kalau yang bisa diganti, lu maksimalin yang apa yang lu bisa ganti. Tapi kalau muka lu berasa muka lu jelek, tinggi badan lu pendek, lu nggak boleh insecure karena itu. Karena lu gak bakal bisa ganti. Ini personal ya dia ya sama gue ya. Itu satu. Lanjut. Itu satu. Dua, kalau lu merasa lu kayak oh, duh gue insecure. Gue nggak tahu nih ya, misal ada orang, aduh gue insecure karena badan gue gendut. Gym solusinya. Enggak gym juga gym doang, Ya olahraga solusinya. pokoknya jadiin badan lu. Lu merasa, aduh gue insecure karena gue nggak punya duit. Kerja. Jadi maksudnya ada banyak hal yang lu sebenarnya bisa kelarin. Oke, Tapi kalau lu males, emang lu layak insecure. Lu layak insecure. Kalau lu males, lu berasa badan lu jelek, tapi lu, aduh aku males nge-gym. Aduh, muka gue jerawatan, tapi abis itu ya udah lu mandi lumpur ngasal gitu ya, jorok. Pulang, lu kagak ada effort. Lu layak insecure. Tai. Kagak, ini emang tai, ini emang jahat. Gue kayak ngomongnya kayak lu layak insecure, itu jahat ngomongannya. Tapi kalau lu emang sendiri gak mau work buat badan lu, yang lu gak bakal bisa ganti seumur hidup. Yang lu kayak ibarat main kartu nih. Tangan lu tuh udah dapet. Kalau lu kalah main game, berarti ada something yang salah dari ini lu. Bukan kayak lu gak bisa komplain, kartu gue jelek begini-begini. Ini lu gak bisa ganti nih seumur hidup. Badan lu tuh hal yang lu gak bisa ganti seumur hidup lu. Jadi lebih baik start cintain badan lu. Kalau lu masih berasa insecure, maksimalin semuanya. Begitu lu punya skill, lu bisa ngomong sama cewek, lu bisa do banyak hal, lu kaya, lu muka tuh urusan nanti. Tapi Lu gue jadi- setuju lu- sih. Emang Karena menurut gue apa sih namanya, confidence itu tuh bukan dari lahir, tapi itu tuh build up. iya. Itu something you work on. Gini, mikirnya gini nih. Iya. Misalnya kita jangan gini deh, jangan kan badan. Misalnya gini, kalau misalnya kita nge-MC nih, Iya. kita tahu, maksudnya kayak banyak orang nggak berani untuk ngomong di publik, benar nggak? Tapi kalau misalnya lu udah belajar untuk ngomong di publik, pasti lu kayak oke, gitu, ngerti nggak sih Iya. maksud gue? This is the time untuk gue kayak apply the work that I already kayak did Latihan. gitu. Iya. Iya. Terus habis itu kayak, maksud gue kayak you what, we don't care gitu. Yang penting you showed up first gitu, lo ngerti nggak sih Nih. maksud gue? Lu udah put effort gitu. Itu mungkin ada complicated, paling gampang kayak gini. Gue bikin Iya. analogi kayak gini. Kalau lu besok ujian, Ya. tapi lu udah belajar setiap hari buat 2 minggu, Iya. gak ada reason buat lu insecure buat ujian. Benar, Gak ada reason benar. lu buat takut karena ujian, karena lu udah prepare. Benar-benar. Tapi kalau lu emang gak pernah do the work,
buat diri lu sendiri aja lu nggak mau do the work, ya lu layak insecure. Lu Tapi- layak nggak bisa itu Oke, ujian. gini. Tapi gimana kalau misalnya ada orang pemikiran untuk kayak ya udah gue mau carinya the person that who just love me as myself gitu. Ini kayak gini nih. Ya tadi gue bilang olahraga, cari duit, benerin diri, bersih. Itu tuh bukan buat orang lain, itu buat diri lu. Benar. Kadang tuh gue merasa kayak ada banyak orang bullshit kayak gini nih. Aduh, gue nggak perlu nge-gym, gue mau orang yang suka sama diri gue apa adanya. Ya udah, ya kayak kalau kayak gitu good luck cariin yang susah. Kalau lu merasa aduh dunia nggak adil, dunia nggak adil. Dunia nggak adil emang. Dunia tuh adil karena nggak adil buat semua orang. Betul. Makanya, Lu ngomong. iya kayak gitu. Jadi Iya. Jadi insecure, jadi dia bilang ini siapapun ini selalu insecure kalau mau deketin wanita berarti itu salah lu. Gitu. iya mungkin lu belum. Ngentot banget nih orang. Ya Kagak, lanjut. iya, karena Iya. lu mungkin belum do the work buat. Tapi gue setuju sama lo ya, gue ngerti. Iya, maksudnya kalau kayak lu udah, badan lu jadi, muka lu bersih, wangi, baju lu keren, lu banyak duit, itu hal-hal semua yang bisa dipelajarin ya. Iya. Dan lu masih insecure, oke, menurut gua lu kayaknya harus latihan. Lu coba ngomong ke cewek normal aja, lu puji cewek normal, jangan base-nya buat Nggak usah puji ngedeketin. cewek deh, ngobrol aja deh sama cewek Iya, aja ngobrol sama biasa cewek. aja. Lu biasain hal-hal yang kayak gitu. Lama-lama ngobrol sama cewek buat deketin cewek itu udah normal. Tapi Kalau nggak lu ya, pakai cara yang tadi, Tinder coba ngechat cewek. Buat diri lu latihan. Tapi bener-bener gue nggak. Iya, nggak maksudnya against kayak lo. buat diri lu latihan. Karena menurut gue everything yang ada di dunia ini lu nggak bisa kayak dia berbakat makanya dia bisa, enggak jing. Iya, Seorang yang berbakat aja juga perlu latihan, jadi lu jangan banyak ngentok anjing. iya. Bacot anjing orang-orang kayak gitu. Makanya kadang orang suka Emang kita bilang, bisa ngomong di sini gimana? Sering ngomongin orang makanya. makanya Jadi nggak itu bercanda. gosipin orang. Orangnya. Itu gitu. Iya, makanya gue mikir Lanjut. kayak ya do the work, Do the work. Oke. do the work for yourself. Lanjut, terakhir. Terakhir. Anak bujang 99. Jadi cerita punya temen gue sebut saja namanya Fajar. Anjay. Jadi si Fajar ini salah satu murid di universitas di Jakarta. Di universitas ini dia kenal sama cewek kembar sebut saja Mawar dan Melati. Anjir nih namanya lucu banget. Dia cerita ke gue awalnya dia deket sama Mawar, sama si Mawar. Karena deket dia sering main ke tempat Mawar. Nah si Mawar ini kan tinggal bareng sama kembarannya si Melati. Ya iyalah. Oke. Si Fajar ini sering juga nginep di tempat si kembar ini. Lama-lama libidonya nggak ketahuan juga nih si Fajar disikatlah si Melati. Gara-gara Fajar cerita ke gua katanya takut ketahuan sama Mawar kalau dia gitu-gitu sama Melati. Oh jadi dia gitu-gitu sama Melati. Anjing, kembar disikat dua-duanya. Tapi beberapa bulan kemudian Kamu keren. cerita lagi dia ke gua katanya si Mawar udah disikat juga sama dia. Penasaran dong gua tanya ke Fajar, si kembar enaknya yang mana, si Mawar atau Melati? Dia jawab sama aja. Emang boleh ya sesama itu? Goblok ini. Anjing, kamu hebat. Kamu keren. Hebat. Kamu siapa namanya? Fajar, kamu keren. Nah gini, Gila. ini baru namanya. Itu kayak fantasi menurut gua- cerita fantasi setiap laki-laki. Tapi menurut gue ini fair play. Fair play, masa gue lupa, nadanya salah. Fair play. Fair play. Yeah. Karena mungkin. Uh-huh. Kalau misalnya lu kembar, Hmm. nggak tahu sih, gue bingung juga. Siapa tahu Mawar sama Melati itu tipikal kayak yang kembar yang kayak oke, milikku milikmu, Anjing. milikmu juga milikku. Nih, lihat tuh. Bisa jadi. Buat orang yang tadi sebelumnya insecure, lihat ada orang yang bisa begini. Masa lo nggak bisa? Kamu pasti bisa. Satu itu Nah, udah. gini. Tapi tadi dia awalnya mau deketin Mawar, terus habis itu dia ngewe sama Melati. Iya, Terus abis ngewe itu sama Melati, endingnya dia ngewe juga sama Mawar. Menurut gue dia trisam sih. Kayaknya kagak terisam tuh kalau kayak gitu. Satu-satu orang dia takut ketahuan. Takut ketahuan, tapi habis itu pas ditanya lagi, ternyata dia udah ewe-ewe sama Mawar. Kayak nggak. Nih, Jangan-jangan kebuka terus dia kayak, kamu lu kalian? Terus habis itu, ternyata, yaudah deh aku ikut aja. kayak nonton bokep aja, lu kayak nonton bokep. Enggak, tapi maksud gue kayak bisa jadi. Kalau misalnya lo berpikir, dia satu rumah, belum berarti dia beda kamar. Siapa tahu dia satu kamar. Apa jangan-jangan ini teori konspirasi? Jangan-jangan Mawar sama Melati orang yang sama. Sama. Ini si Fajar nih dibego-begoin. Jadi,
Fajar, kamu yang dimainin ternyata. Fajar, Mawar dan Melati, kamu hebat. Fajar, kamu bisa ngeus sama dua orang kembar, kamu hebat. Tapi gini, kalau misalnya lu ngewe sama encinya, sama adenya, menurut lo fakta gak? Ya udah sih, gua kayak kagak, yang fakta bukan Fajar, yang fakta Mawar Melati kagak ngobrol berarti ya, tinggal serumah kagak ngobrol lagi. Bener juga. Kalau misalnya Mawar di rumah, Melati pasti juga di rumah. Kata siapa? Berarti Gak mungkin, Cok. berarti Ini masih sekolah, circle pasti sama. ya udah, Fajar kamu top. Kamu ajarin orang yang tadi selalu insecure. Fajar tolong cerita lagi cerita kamu. Kita penasaran. Otak gua kemana-mana nih. Tapi keren sih. Gue harus akuin sih. Top. Top Marco top. Kamu sikat dua, orang lain nyari satu aja Tapi susah. menurut lu fakta gak kalau lu ngentotin Enci lu sama adik lu? Enggak lah. Ngentotin encinya sama adiknya. Cowok lonte aja tipis, tapi ya udah nggak apa-apa, kamu keren. Kamu keren. Menurut gue oper-operan mantan juga maksudnya kayak berarti kalau misalnya nih dia ternyata pernah pacaran sama Melati, terus habis itu dia putus, terus dia pacaran sama Mawar. Menurut gue ya udahlah, respect sih gue aja masih Iya, Fajar kamu hebat. Tapi keren sih, menurut yang gue yang keren Fajarnya, soalnya kalau misalnya itu Ya iyalah, Fajarnya berarti top. top Bisa top, sampai eos sama dua-duanya. Iya benar banget, apalagi kayak ini bisa dijadiin kayak bahan, kayak gue bisa bayangin banget nih kalau misalnya lama Rio ya, lama Rio bisa ke tongkrongan, wah bisa lah gue. Datang-datang bawa cewek dua kembar. Iya. Gini, Bel. Sayang. Anjir. Pak. Oke. Itu adalah 10 cerita dari Kita pilih 10. rahasia-rahasia di Vancouver. Ya, nanti ini kita bakal, kalau kalian suka kita bisa bikin ini jadi segmen baru kita. Kalian bisa cerita-cerita terus, nanti kita pilih-pilihin cerita kalian Betul yang banget. kita anggap benar. Yoi. Oke deh. Jangan Alright. lupa like, comment, subscribe. Share juga ke teman-teman kalian. Jangan lupa follow IG dan sosmed kita yang lain. Ya, dan juga jangan lupa yang untuk tadi MT Lovers. Bisa langsung MT aja. masih MT apa sih? @michael_tumelaka 22. Iya. underscore 22. Underscore 22. Nggak tahu gua. Tolong di follow. Gua blok soal Instagram dia. Tapi nggak apa, gue bisa kasih tahu aja Bangsat untuk lu. kita yang tadi, orang yang tadi dia masih single and ready to mingle. Ciao. Ciao.